Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dievezi Febriani dengan NIM 1057311098820. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua berupa dikat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Ibu Ainun Hariza SPD MSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keperilakuan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan dalam bentuk video ini mengenai tugas final mata kuliah akuntansi keperilakuan. Baik, langsung saja saya ingin membahas materi dalam bentuk video ini dengan judul contoh isu-isu dalam perusahaan terkait akuntansi keperilakuan. Adapun hal-hal yang ingin saya bahas dalam materi ini adalah yang pertama pendahuluan, yang dimana ini menjelaskan pengertian akuntansi keperilakuan dengan masalah-masalah dalam akuntansi keperilakuan. Yang kedua yaitu kasus 1, yaitu mengenai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Yang ketiga kasus 2, yaitu skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Yang keempat, kasus 3 mengenai kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik PT Muzatek Jaya 2004. Dan yang kelima, kasus 4, yaitu manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, yaitu PT KAI. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, yang dimana pengertian akuntansi keperilakuan ini merupakan bagian dari disiplin akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi sosial dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi tersebut berada. Jadi terdapat 3 pilar utama akuntansi keperilakuan, yaitu perilaku manusia, akuntansi, dan organisasi. Nah, untuk itulah maka sering dikatakan pula bahwa akuntansi keperilakuan ini merupakan bidang studi yang mempelajari aspek manusia dari akuntansi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya bahkan diperluas lagi sampai bagaimana akuntansi dan masyarakatnya saling mempengaruhi, sehingga aspek sosial dari akuntansi juga sering dimasukkan sebagai bagian dari akuntansi keperilakuan. Baik, selanjutnya masalah-masalah dalam akuntansi keperilakuan. Nah, dalam aplikasinya ini ada banyak masalah-masalah yang dapat dipecahkan atau disebabkan oleh akuntansi keperilakuan. Pada intinya, ada 3 masalah yang berhubungan pada saat riset akuntansi perilaku, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan oleh auditor dan akuntansi. Yang kedua, pengaruh terhadap fungsi sistem akuntansi seperti penyusunan anggaran, audit, dan lain-lain. Yang ketiga, pengaruh hasil atau output, misalnya informasi akuntansi dan lain-lain. Nah, selanjutnya dalam masalah-masalah akuntansi keperilakuan akan dibahas dalam kasus yang pertama, yaitu kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Nah, strategi awal yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya jika dilihat kebutuhan Jiwasraya untuk pembentukan strategi keunggulan kompetitif, Jiwasraya ini telah menerapkan strategi biaya nilai terbaik dengan merilis produk JS Saving Plan sejak tahun 2015. Produk tersebut ini sangat menarik bagi investor. Perusahaan asuransi milik negara mengeluarkan produk berkualitas tinggi yang beresiko rendah bagi investor, yaitu memberikan 6-11% dari laba bersih 1 tahun. Dan terakhir, investor yang berbondong-bondong ke menginvestasikan dananya untuk Jiwasraya yang berharap DWN ini bisa memberikan return yang tinggi. Nah, dengan aset eksekutif yang sangat tinggi, Jiwasraya ini akhirnya menjalankan sistem. Ia memusatkan perhatian pada penempatan sumber daya ke dalam organisasi dengan tingkat pengembalian tahunan lebih dari 24%. Mendorong ventura organisasi eksekutif seperti PT Trimega Sekuritas Tbk, PT Hanson International Tbk, dan PT Jaya Capital Asset Management Tbk. Namun, tragisnya, permainan keamanan perusahaan organisasi untuk membeli bagian Fredan menjadi penghalang bagi Jiwasraya, yang pada akhirnya Jiwasraya lalai membayar nasabahnya yang item saving plan-nya telah kadaluarsa. Hal ini tidak berhenti pada default, namun ada komponen fraud atau kerjasama Jiwasraya dengan berbagai pihak dalam menentukan harga porsi organisasi yang dibeli Jiwasraya. Selanjutnya yaitu kasus bayar PT Asuransi Jiwasraya.
Nah, gagal bayar asuransi Jiwasraya ini sebenarnya terjadi pada saat produk unggulannya ini bernama J Saving Plan. Nah, J Saving Plan ini merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Nah, berbeda dengan produk asuransi unit link yang resiko investasinya ditanggung pemegang polis, JS Saving Plan ini merupakan investasi non-unit link yang resikonya ini sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. Ya, saving plan ini menawarkan jaminan return yang sangat tinggi dengan periode pencairan setiap tahun. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat itu besarannya di sekitar 5-7%. Nah, tercatat ada 17.000 pemegang polis saving plan. Adapun total pemegang polis Jiwasraya secara keseluruhan termasuk pemegang polis produk lainnya mencapai 7 juta pemegang polis. Beberapa dugaan penyebab gagalnya bayar Jiwasraya diantaranya produk-produk yang merugi, kinerja pengolahan aset yang rendah, kualitas aset investasi dan non-investasi yang kurang liquid, sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, sistem informasi yang tidak andal, kantor cabang yang tidak produktif, biaya operasional yang tidak efisien, akses permodal yang terbatas, kurangnya inovasi di bidang produk dan layanan, kualitas SDM asuransi yang terbatas, budaya kerja yang kurang profesional, sarana dan prasarana kerja yang belum modern. Nah, kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini dinilai melibatkan banyak pihak yang termasuk akuntansi publik. Auditor dianggap tidak mampu atau mengungkapkan kondisi sebenarnya pada Jiwasraya. Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau window dressing sehingga perusahaan terlihat sehat. Menanggapi kondisi ini, Ketua Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI, Tarko Sunario, meyakini tidak terdapat keterlibatan akuntansi publik dalam kasus Jiwasraya. Menurutnya, akuntansi publik yang mengaudit perusahaan tersebut telah bertindak sesuai standar. Dalam laporan keuangan Jiwasraya 2017, misalnya, akuntansi publik telah memberikan pendapatan opini dengan modifikasi. Nah, gagal opini ini mencakup salah satu dari 3 jenis opini auditor, yaitu opini wajar dengan pengecualian opini tidak wajar dan opini tanpa memberikan pendapat. Nah, opini ini disebabkan karena tidak sesuainya material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan memperoleh bukti karena berbagai sebab sehingga tidak cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, laporan keuangan Jiwasraya 2017 direview karena periode tersebut dapat temuan dari akuntan publik yang menyatakan terdapat kekurangan cadangan teknis sebesar 7 triliun, sehingga auditor ini menilai laporan keuangan Jiwasraya yang disusun perusahaan dan diumumkan di receipt dapat keuntungan 360 miliar tidak tepat. Nah, pernyataan auditor tersebut juga sesuai dengan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK-RI. Berdasarkan Undang-Undang Persen Terbatas bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan berlaku yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris. Nah, setelah disetujui direksi dan Dewan Komisaris lalu diaudit akuntan publik, kemudian disahkan di RUTS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua IAP ini menilai audit yang dilakukan akuntan publik ini tidak bertujuan semena-mena menemukan kecurangan, ketidakpatuhan, atau menilai efektivitas pengendalian internal, sehingga sangat mungkin kecurangan atau fraud yang telah berkaitan dengan laporan keuangan tidak terdeteksi oleh auditor. Nah, dengan demikian, Ketua IPA ini menilai apabila terdapat fraud, maka menjadi tanggung jawab direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan tanggung jawab auditor eksternal sebatas pada pelaksanaan audit atas laporan keuangan sesuai standar audit berlaku. Awal 2020, Kementerian Keuangan juga telah memeriksa akuntan publik yang mengaudit Jiwasraya pada 2014, 2015, 2016, dan 2017. Nah, pemeriksaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Sedangkan akuntan publik 2006 sampai 2013 yaitu atas nama AP Suhajat Wiyoto dan AP Mulyana Mastam telah meninggal. Nah, IAP ini mengimbau kepada penanggung jawab laporan keuangan Dewan Komisaris
pemegang saham, auditor, regulator, dan pihak-pihak terkait untuk mencegah agar rekayasa akuntansi dan laporan keuangan ini tidak terjadi. Selain itu, IAP ini juga mengimbau penggunaan laporan mencermati setiap halaman laporan secara komprehensif. Dalam kesempatan yang sama, pengamatan ekonomi dan pajak Justinus Prastowo mengatakan akuntansi publik ini sebagai auditor tidak bertanggung jawab terhadap fraud yang dilakukan direksi perusahaan Jiwasraya. Menurutnya, auditor ini hanya bertugas memberikan pendapat pada laporan keuangan yang disusun perusahaan tersebut. Sehubungan kasus Jiwasraya, Justinus ini menyatakan akuntansi publik sudah bertindak tepat dengan memberikan opini dengan modifikasian pada laporan keuangan Jiwasraya 2017. Auditor ini bukan pihak yang buat laporan keuangan, itu direksi yang bertanggung jawab. Seolah-olah ini perbuatan akuntan publik dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, cuci tangan, atau lepas tanggung jawab. Seolah-olah laporan keuangan kalau sudah diaudit itu tanggung jawab akuntan, sehingga ini jadi tiket bahwa akuntan bisa salah atau melakukan fraud. Menurut fraud yang telah terjadi pada Jiwasraya bisa saja tidak terdeteksi auditor karena tidak memiliki relevansi pemeriksaan. Namun apabila fraud itu sebenarnya terjadi, pengamatan perpajakan mengatakan akuntan publik ini mengalami dilema antara menjaga kerahasiaan klien dengan fraud disclosure. Ada juga dilema akuntan publik mungkin menemukan fraud ini tapi akuntan publik ini bekerja dengan kontrak ada rahasia klien yang harus dijaga juga. Nah, ini jelas pengamat ekonomi dan perpajakan. Nah, menguatnya indikasi tindak pidana di balik krisis keuangan PT Asuransi Jiwasraya semakin menunjukkan betapa buruknya pengawasan di sektor jasa keuangan. Kejaksaan Agung harus mengusut untuk kasus ini. Tak kalah penting dari itu, otoritas jasa keuangan OJK harus segera membenahi kegagalannya dalam mencegah komplikasi di tubuh Jiwasraya agar keskandalan diduga merugikan negara hingga 13,7 triliun ini tidak terulang. Kejaksaan Agung pada Selasa 17 Desember 2019 lalu ini resmi mengambil alih penyidikan yang selama 7 bulan terakhir ini dilakoni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan ini mengendus dugaan terjadinya fraud atau tindakan curang yang menguntungkan pribadi dan pihak lain dalam pengelolaan dan JS Saving Plan, produk investasi yang berbalut asuransi kecelakaan yang dipasarkan Jiwasraya sejak 2013. Nah, selain manfaat proteksi, JS Saving Plan ini menjanjikan imbal hasil pada kisaran 9-13% dari penempatan dana di beragam instrumen investasi, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata yield obligasi pemerintah yang hanya 7-9%. Nah, alhasil produk dari laris manis ini kontribusinya terus meningkat hingga mendominasi 75% dari total pendapatan premi Jiwasraya pada akhir 2017. Nah, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Asam Azman Natawijana menyatakan kasus Jiwasraya ini juga terjadi sebagai bentuk kelalaian dari kantor akuntan publik atau KAP yang ditunjuk oleh Jiwasraya. Manajemen baru Jiwasraya yang ditunjuk 18 Mei 2018 dipimpin Asmawi Syam melihat ada permasalahan pada produk ini dan melihat ada ketidakberesan dalam laporan keuangan. Nah, manajemen kemudian meminta dilakukan audit ulang dengan menunjukkan PricewaterhouseCoopers sebagai KAP. Dari hasil audit tersebut terjadi revisi laporan keuangan laba bersih Jiwasraya tahun 2017 turun semula dari 2,4 triliun menjadi 360 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu penerapan tata kelola perusahaan. Secara teori, corporate governance Jiwasraya ini sudah berjalan dengan baik. Terlihat tidak ada laporan keuangan yang harus dipantau dari tahun ke tahun dan hasilnya jelas. Namun, pada kenyataannya rekayasa keuangan ini telah menjadi hal yang biasa dan merupakan tindak pidana. Pengeluaran produk investasi JS Saving Plan yang membahayakan perusahaan tidak dilakukan sebagai bagian dari proses penilaian dan mitigasi resiko yang komprehensif, sehingga menjadi masalah serius bagi Jiwasraya. Hal lain tentang investasi saham Jiwasraya di perusahaan beresiko tinggi adalah belum dilakukan penelitian dan penilaian penyeluruh terhadap kerugian gagal bayar sebelumnya. Dengan demikian, unsur-unsur tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness tidak berjalan di Jiwasraya.
Hal ini menyebabkan kekacauan dalam manajemen perusahaan, membuktikan bahwa perusahaan asuransi tertua di Indonesia gagal menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan konsisten, sehingga merugikan negara. Selanjutnya yang D, prinsip internal control. Nah, prinsip ini tidak berjalan dengan baik ketika prinsip 4S ini hanya formalitas saja. Pihak internal control melakukan pembuatan rekayasa laporan kantor akuntan publik yang menjadi audit pihak eksternal menjadi pertanyaan serius atau atas integritas serta kode etik profesinya, yang menyebabkan Jiwasraya ini melakukan kejahatan pidana rekayasa laporan keuangan atau windows dressing. Selanjutnya itu kasus 2, yaitu skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Yang dimana permasalahannya ini PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sekitar 132 miliar rupiah dan melaporkan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit perdagangan besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Nah, kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui Direktur Produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil terdeteksi. Berdasarkan penyelidikan Pak Bepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di Hari Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAFV setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002, di mana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam nomor 8G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan poin 2 khusus huruf M, perubahan akuntansi dan kesalahan mendesain poin 3, kesalahan mendasar sebagai berikut. Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atau kesalahan mendasar ini harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum persajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian ini dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru. Selanjutnya yaitu sanksi dan denda. Sehubung dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, JO pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, pasal 64 Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta.
Nah, huruf sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka yang pertama, Direksi Lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Yang kedua, Saudara Lodovico Sensiwe, rekan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk diwajibkan membayar sejumlah 100 juta untuk disetor ke kas negara karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk tersebut. Meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesenjangan, tetapi KAP HTMI telah diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 Tanggung Jawab atau Fungsi Auditor Independen paragraf 04 Persyaratan Profesional, di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Selanjutnya, keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Nah, Badan Pengawas Pasar Modal melakukan pemeriksaan atau penyelidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuankota dan Mustafa, dan akuntan publik harus bertanggung jawab karena akuntan publik ini juga mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Pada saat audit 31 Desember 2001, akuntan ini belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit interim 2002, akuntan publik Hans Tuankota Mustafa menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan, sehingga Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Lembaga Pengawas Pasar Modal bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk untuk tahun buku 2001. Namun dalam hal ini, seharusnya akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Pasar Modal 1995 disebutkan, apabila ditemukan adanya kesalahan selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja, akuntan publik itu harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan, maka audit tersebut dapat dikenakan pidana. Karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal, sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar. Akan tetapi, kebanyakan auditor ini mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa ini ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan karena sebagai auditor independen, akuntan publik Hans Tuankota dan Mustafa seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diaudit ini apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Selanjutnya, keterkaitan manajemen terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih dari laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntannya menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia ini telah mencatat laba bersih 2001 sebesar 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa yang telah terjadi penggelembungan.
Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar rupiah. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh kantor akuntan publik Hans Tuan Kota dan Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001. Jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan, untuk itu perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar 100 miliar rupiah. Investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan dalam perusahaan Kimia Farma sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba telat di markup ini merupakan kesalahan manajemen lama. Kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001. Badan Pengawas Pasar Modal (BPPA) menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk berinteraksi, seperti diketahui perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar 132 miliar dalam laporan keuangan tahun 2001, namun Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut, sehingga meminta akuntan publik Kimia Farma yaitu Hans Tuan Kota dan Mustafa menyajikan kembali laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi 99 miliar rupiah. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan ini telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik. Selanjutnya, dampak terhadap profesi akuntan. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bentuk bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan ini tidak menerima informasi yang valid. Akuntan sudah melanggar etika profesinya, yang kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair, membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan publik. Baik, selanjutnya yang pada kasus 3 yaitu kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik PT Muzatek Jaya 2004. Yang pertama, kasusnya dalam Kode Etik Profesi Akuntan telah diatur sebagaimana seharusnya para akuntan ini bertindak. Akan tetapi, pada kenyataannya, selalu ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para akuntan. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini tentunya berdampak kurang baik terhadap kredibilitas maupun nama baik akuntan di mata masyarakat. Kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik ini kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi saksi pembekuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan izin akuntan publik Dr. Andes Petrus Mitrawinata dari Kantor Akuntan Publik Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Sensuar Site dalam siaran pers diterima hukum online menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik ini melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik. Pelanggaran ini berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.
Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP. Namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Pembukaan izin oleh Menko tersebut sesuai dengan keputusan Menkyu nomor 423 garis miring KMK 06 garis miring 2002 tentang jasa akuntansi publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menkyu nomor 359 garis miring KMK 06 garis miring 2003. Nah, selanjutnya pembahasan kasus. Laporan keuangan yang akuntabel dan auditable ini sangatlah penting, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pelaku bisnis lainnya. Di sini peran akuntan publik ini sangat penting. Akuntan publik sebagai suatu profesi yang mengembangkan kepercayaan publik harus bekerja dalam kerangka pelaporan perundang-undangan, kode etik, dan standar profesi yang jelas. Berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan ini telah banyak terjadi saat ini, misalnya berupa rekayasa laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan agar terlihat lebih baik. Ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap kode etik profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan ini telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkat laku moral bagi para akuntan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sikap profesional dan ketaatan pada kode etik profesi akuntan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap akuntan. Akuntan yang tidak independen apabila selama periode audit dan periode penugasan profesionalnya, baik akuntan, kantor akuntan publik, maupun orang dalam KP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien, seperti pembukaan atau jasa lain yang berhubungan dengan jasa akuntan klien, desain sistem informasi keuangan, aktuaria, dan audit internal. Konsultasi pada kliennya di bidang ini menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu, akuntan profesional diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip fundamental sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Akuntansi profesionalnya harus bersikap jujur dalam semua hubungan profesionalnya dalam bisnis. Yang kedua, objektivitas. Nah, akuntan profesional tidak boleh membiarkan hal-hal yang bisa terjadi, tidak boleh membiarkan terjadinya benturan kepentingan, atau tidak boleh mempengaruhi kepentingan pihak lain secara tidak pantas yang dapat menyampingkan pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis. Yang kedua, kompetensi dan sikap kehati-hatian profesional. Akuntan profesi ini memiliki kewajiban yang berkesinambungan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian pada suatu tingkat di mana klien atau pemberi kerja menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan pada pelatihan, perundang-undangan, dan teknik terkini. Yang keempat, kerahasiaan. Akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil hubungan profesional dan hubungan bisnis yang tidak boleh mengungkapkan informasi ataupun kepada pihak ketiga tanpa ada izin yang tepat dan spesifik kecuali terdapat hak dan profesional untuk mengungkapkan. Yang kelima, profesional. Akuntan profesional harus mematuhi hukum dan undang-undangan yang relevan dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya ada analisis kasus. Dalam kasus tersebut, sanksi pembukuan izin diberikan kepada akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik. Berdasarkan etika profesi akuntan, auditor tersebut telah melanggar prinsip keempat, yaitu prinsip objektivitas, di mana setiap anggotanya harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Pelanggaran ini berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Dr. Andes Petrus Mitra Winata. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzzatek Jaya, PT Luhur A Terencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Sebagai seorang akuntan publik, Dr. Andes Petrus Mitra Winata seharusnya mematuhi standar profesional akuntansi publik yang berlaku. Ketika memang dia harus melakukan jasa audit, maka audit yang dilakukan pun harus sesuai dengan standar audit dalam PSAP. Penulisan tersebut, penelitian terhadap perilaku akuntan telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Penelitian ini dipicu dengan semakin banyaknya pelanggaran etika yang terjadi. Dari kondisi tersebut, banyak peneliti
yang ingin mencari tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu atau mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak etis atau pelanggaran terhadap etika. Baik, selanjutnya yaitu kasus keempat, yaitu manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Ada pola terbelakang dari kasus ini yaitu PT Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntan yang diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kasus PT KAI ini berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan yang sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi, berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. Kemudian, Komisaris PT KAI Hakenus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara, Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Esmanan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hakinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak SKP atau pajak pertambahan nilai PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat melakukan inventaris tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Yang ketiga, bentuk pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal senegara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Yang keempat, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggar pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Nah, kasus PT KAI ini berawal dari kemudian laporan keuangan PT KAI tahun 2000 ini disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah bisa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Profesi akuntan menurut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi.
Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang membutuhkan jasa akuntan, yaitu pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang jelas, segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus, tindakan tegas, dan perlu dilakukan. Selanjutnya ada analisis masalah. Kasus yang di atas ini merupakan kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI yang dilakukan oleh manajemen PT KAI dan ketidakmampuan KAP dalam mengidentifikasi terjadinya manipulasi. Yang kedua ada analisis 5 question approach, yaitu yang pertama profitable, yaitu pihak yang diuntungkan adalah manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan itu seolah-olah baik. Meskipun pada kenyataannya menderita kerugian 63M, tidak tertutup kemungkinan pihak manajemen memperoleh bonus dari laba semu tersebut. Yang kedua, pihak lain diuntungkan adalah KAPS, Manan, dan rekan, di mana kemungkinan memperoleh fee khusus ini merupakan karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Yang B, legal. 1. PTK ini melanggar pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun, terus serta menipu atau mengelabui pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material, agar pernyataan yang dibuat ini tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. PTK ini dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyatakan setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan BAPEPA, menghilangkan, memusnahkan atau menghapuskan, mengubah atau menguburkan akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Yang kedua, KAP Esmana rekan melanggar standar profesi angkutan publik atau SPAP. C. Ada fire. Nah, perbuatan manajemen PTK ini merugikan publik atau masyarakat dan pemerintah, yang dimana publik ini dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil ini berdasarkan informasi keuangan PTK menjadi tidak akurat atau salah. Kemudian pemerintah ini dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak diterima pemerintah lebih kecil. Selanjutnya yang D ada right, yang dimana hak-hak publik ini dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan sehingga keputusan yang diambil ini menjadi salah atau tidak akurat. Kemudian pemerintah ini dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah ini menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada E, sustainable development, yang dimana rekayasa yang dilakukan manajemen PTK ini bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan atau laba untuk kepentingan pribadi atau manajemen. Selanjutnya ada prinsip etika yang dilanggar. Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PTK ini juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari ke-8 prinsip akuntan, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan perilaku profesional, dan standar teknis prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain yaitu dari tanggung jawab profesi, yang dimana akuntan internal PTK ini kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, kepentingan publik. Nah, di mana PTK ini diduga tidak bekerja demi kepentingan PT publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PTK ini yang harusnya menderita kerugian, namun karena manipulasi tersebut PTK terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk PTKI karena apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PTK ini tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut. Dan selanjutnya ada integritas.
yang dimana dalam kasus ini akuntan PTK ini tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Keempat, objektivitas. Nah, dalam kasus ini akuntan PTK diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PTKI. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang mana akuntan PTK ini tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga menjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PTK ini yang seharusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangannya menjadi keuntungan. Yang keenam, perilaku profesional. Dalam kasus ini, akuntan PTKI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Yang ketujuh, standar teknis. Misalnya, yaitu pada saat PTK KI ini telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Kemudian sikap yang diambil. Yang pertama pada manajemen PTKI yaitu melakukan koreksi atas salah saja atas pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai aset, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan, bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan. Yang B, meminta maaf kepada stakeholder melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa yang mendatang. Selanjutnya kedua, ke APS Manan rekannya. Yang A, melakukan jasa profesional sesuai SPAP, di mana setiap anggota ini harus memperlaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesioreksi. Yang B, melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat. Yang C, melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas laporan keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otoritas dan berjanji tidak mengulangi kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.